Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk pada hari ini membagikan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar, saudara, sama-sama dari Alkitab. Tentunya kita akan ambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Tapi sebelum kita membaca Alkitab pada pagi hari ini, mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menjamah setiap hati kami, Tuhan menjamah pikiran kami, sehingga kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh-sungguh membuat hati kami berubah Tuhan. Mampukan kami untuk hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama lihat di 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Judul perikopnya adalah Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat 5, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat 6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat, seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Ayat 10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Bapak Ibu Saudara, perikop ini berbicara mengenai bangsa Israel. Ya. Israel, kalau kita pelajari, saudara, mereka pernah tinggal di suatu negara atau suatu kerajaan yang bernama Mesir, saudara. Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel mengalami masa di mana mereka pernah menjadi seorang budak, saudara, ya, dijajah menjadi seorang budak selama 430 tahun, saudara. Tentu waktu yang sangat lama untuk sebuah bangsa mengalami sebuah perbudakan. Ketika mereka sedang mengalami satu masalah yang berat, ya, mereka berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menolong mereka sehingga mereka bisa keluar dari perbudakan, saudara. Dan Alkitab juga mencatat ketika mereka berdoa, mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar seruan mereka, Tuhan mendengar jeritan mereka,
Dan Tuhan mengirimkan seorang penolong bagi mereka yang bernama Musa, saudara. Nah, Musa diperintahkan oleh Tuhan dengan satu misi, satu tugas, yaitu bagaimana mengeluarkan suatu bangsa yang besar, yang pada waktu itu Alkitab mencatat ada 600.000 lelaki dewasa, saudara. Belum termasuk anak-anak, belum termasuk perempuan, saudara. Jadi kurang lebih, ya, menurut para ahli, saudara, ahli teologi, itu ada 2 juta mungkin ya, sampai 3 juta orang yang waktu itu mereka harus keluar atau eksodus dari Mesir menuju kepada tanah Kanaan, saudara. Tentu bukan suatu jumlah yang sedikit, ya, karena 2 sampai 3 juta itu luar biasa besarnya, saudara. Belum lagi kalau kita berbicara tentang bagaimana menyediakan makanan, minuman, kebutuhan mereka selama mereka perjalanan, saudara. Itu bukan jumlah yang sedikit, saudara. Namun yang luar biasa di sini adalah bahwa Tuhan melindungi mereka. Alkitab mencatat bahwa selama 40 tahun mereka di padang gurun, tidak ada baju mereka yang rusak, tidak ada alas kaki mereka yang rusak, saudara. Dan mereka tidak pernah mengalami mati karena kelaparan, saudara. Selama 40 tahun Tuhan menyediakan segala yang mereka butuhkan. Luar biasa sekali. Bahkan Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan memimpin mereka dalam tiang awan dan tiang api, saudara. Artinya ketika terik, ya, matahari di padang gurun, saudara, ya, pada siang hari, Tuhan melindungi mereka dengan tiang awan sehingga mereka tidak mengalami kepanasan, saudara. Dan ketika malam hari yang begitu dingin, Tuhan juga melindungi mereka dengan tiang api, di mana mereka tidak merasa kedinginan, saudara. Sehingga tiang awan dan tiang api itu adalah bukti bahwa bangsa Israel itu dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Dan mereka juga mampu melewati laut, ya, laut Tebrau, saudara, ya, di mana pada saat itu terjadi suatu peristiwa besar, di mana laut itu bisa terbelah, saudara. Dan bangsa Israel melewati laut itu untuk menyeberang. Luar biasa. Sampai orang-orang Mesir, saudara, mereka begitu takjub. Mereka melihat bagaimana Tuhan berperang bagi orang Israel, saudara. Wah, luar biasa sekali, saudara. Saya yakin tidak ada bangsa di dunia ini yang mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang begitu luar biasa seperti bangsa Israel, saudara. Saya yakin tidak ada bangsa di dunia pun, dimanapun, saudara, yang bisa mengalami suatu pengalaman rohani di mana mereka melihat Tuhan begitu campur tangan, Tuhan begitu luar biasa, ya, melindungi, menjaga, memelihara mereka. Namun, saudara, Alkitab juga mencatat dengan sangat-sangat jelas bahwa ketika mereka ada di padang gurun, bangsa Israel, banyak mereka yang tidak taat. Banyak di antara mereka yang memberontak, saudara. Sehingga sangat disayangkan, hanya 2 orang saja dari antara orang Israel yang ketika mereka keluar dari Mesir dan mereka bisa sampai kepada tanah Kanaan, saudara. Hanya 2 orang saja, yaitu Yosua dan Kaleb.
Sedangkan sisanya, saudara, semua tewas di padang gurun. Ya. Mengapa, saudara, bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan, saudara, tetapi pada kenyataannya hanya 2 orang saja, yaitu Yosua dan Kaleb, yang berhasil masuk ke tanah Kanaan. Saya berbicara adalah mereka yang keluar dari Mesir, saudara. Hanya 2 orang saja yang berhasil. Sisanya tewas di padang gurun. Sehingga yang Tuhan izinkan masuk ke tanah Kanaan itu adalah keturunan mereka yang lahir di padang gurun. Itulah yang akhirnya mereka masuk ke tanah Kanaan. Nah, ada beberapa kesalahan, ada beberapa dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, ini menjadi pelajaran bagi saudara dan saya. Kalau kita melakukan ini, saudara, maka kita akan sulit masuk ke tanah perjanjian. Kita akan sulit masuk ke tanah Kanaan, saudara. Bahkan Alkitab mengatakan, karena dosa-dosa inilah maka orang Israel, mereka tidak sampai masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, apa makna rohani bagi kita, saudara? Makna rohaninya adalah Tuhan menjanjikan kepada kita tanah perjanjian. Tuhan menjanjikan Kanaan kepada kita, saudara. Tapi kalau kita berdosa, kita tidak taat kepada Tuhan, maka kita pun tidak akan bisa masuk ke dalam tanah perjanjian itu, saudara. Ya, kita hanya akan ada tinggal di padang gurun, bahkan mungkin kita ada di Mesir, saudara. Ya, Mesir itu melambangkan hidup di dalam dosa, saudara. Hidup di dalam sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Ya, padang gurun berbicara tentang keadaan di mana kita diizinkan Tuhan mengalami banyak penderitaan, saudara. Nah, tentu rencana Tuhan adalah supaya saudara dan saya tidak hidup di Mesir dan juga tidak hidup di padang gurun, tapi Tuhan mau supaya kita masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, saya mencatat ada 5 dosa, saudara, yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga mereka tidak berhasil masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Nah, pada pagi hari ini menjadi peringatan bagi kita, saudara. Kalau saudara ingin menggenapi rencana Tuhan, saudara ingin masuk ke tanah perjanjian, saudara ingin hidup saudara mencapai panggilan Tuhan, kita belajar, saudara. Yang pertama, apa dosa yang mereka lakukan? Kalau saudara baca di ayat yang ke-6, dikatakan, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Yang pertama, dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah mereka menginginkan hal yang jahat, saudara. Nah, ini, saudara, jangan kita menginginkan hal yang jahat, saudara. Jangan berpikir tentang hal-hal yang jahat. Jangan melakukan kejahatan, saudara. Ya. Kejahatan itu bisa sesuatu yang melanggar hukum, misalnya. Nah, itu sesuatu yang jahat, saudara. Menginginkan agar orang lain celaka, menginginkan agar orang lain mengalami penderitaan, saudara. Menghalalkan segala cara supaya saudara bisa berhasil. Melakukan kecurangan, saudara. Itu semua adalah hal-hal yang jahat, saudara. Nah, peringatan yang pertama ini adalah supaya saudara dan saya, kita tidak menginginkan hal yang jahat dalam hidup kita. Ya.
Jangan pernah berpikir yang jahat, saudara. Kalau ada pikiran, ada keinginan yang jahat pada pagi hari ini, saya mau katakan, mari kita sama-sama tinggalkan semua itu, saudara. Ya, kita minta ampun sama Tuhan, saudara. Kita minta ampun sama Dia. Tuhan, ampuni saya. Kalau saya punya pikiran yang jahat, saya punya keinginan yang jahat, saya ingin mencelakakan orang, saya ingin melakukan sesuatu yang tidak benar. Kalau ada, saudara, mari pagi hari kita mau sungguh-sungguh dengan rendah hati, kita mau bertobat kepada Tuhan. Ya, itu adalah kesalahan yang pertama yang dilakukan oleh bangsa Israel, saudara. Ya, di mana mereka di padang gurun, mereka banyak sekali menginginkan hal-hal yang jahat, saudara. Hal-hal yang najis mungkin, ya. Hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan yang kedua, ayat ke-7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Dosa kedua atau kesalahan kedua yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah mereka menyembah berhala, saudara. Ya. Menyembah berhala, mereka membuat patung, ya, anak lembu emas, saudara. Ya, mereka buat patung itu dan mereka menyembah patung itu. Nah, saudara, penyembahan berhala itu bagi Tuhan adalah sama dengan melakukan perzinahan, saudara. Perzinahan rohani maksudnya. Sehingga kalau ada orang menyembah berhala, itu Tuhan akan marah, saudara. Dalam 10 perintah itu, saudara, yang pertama itu dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Lalu yang kedua, jangan membuat patung, saudara. Artinya Tuhan itu menginginkan jangan sampai saudara dan saya itu menyembah berhala. Nah, apa itu berhala, saudara? Kalau zaman bangsa Israel dulu, saudara, berhala itu digambarkan dalam bentuk patung. Ya. Lalu biasanya mereka melakukan sebuah ritual, mereka melakukan sebuah kegiatan di mana mereka menyembah patung itu, saudara. Nah, mungkin saudara dan saya berkata begini, ya, saya tidak punya patung di rumah, saya tidak punya benda-benda yang bersifat seperti patung, saudara. Tapi saya mau katakan, berhala itu, ya, adalah sesuatu yang kita kasihi atau sesuatu yang lebih penting dari Tuhan, saudara. Itu akan menjadi berhala bagi hidup kita. Ya. Berhala itu bisa berbicara uang, berhala juga bisa berbicara tentang jabatan, ya, berhala juga bisa berbicara tentang hobi, apapun, saudara. Kalau itu kita tempatkan lebih tinggi dari Tuhan, atau kita mengasihi itu lebih daripada Tuhan, itu bisa menjadi berhala bagi hidup kita, saudara. Nah, pada pagi hari ini juga saya mau tekankan, saudara, kalau kita punya berhala, saudara, kita buang. Maksudnya begini, saudara, bukan uangnya kita buang, saudara, bukan. Tapi cinta akan uang itu, saudara. Jangan kita mencintai uang lebih daripada kita mencintai Tuhan, saudara. Apapun yang kita cintai lebih daripada Tuhan, itu kita harus berani buang, saudara. Berani kita tinggalkan itu, saudara. Ya, karena itu bisa jadi berhala, saudara. Saya mau katakan itu bisa jadi berhala bagi hidup saudara. Ya, pada pagi hari ini saya sebagai hamba Tuhan saya menjelaskan. Jangan sampai saudara memiliki berhala. Ya, jangan ada apapun yang saudara kasih lebih daripada Tuhan, saudara. Jadikan Tuhan itu yang terutama dalam hidup saudara. Jadikan Tuhan itu yang nomor satu, di mana saudara mengasihi Dia lebih dari apapun juga, saudara. Nah,
kesalahan atau dosa yang kedua dilakukan oleh bangsa Israel adalah apa? Mereka menyembah berhala. Mereka sujud, ya, menyembah kepada berhala itu, saudara. Dan itu menimbulkan amarah, menimbulkan murka Tuhan, saudara, atas mereka. Ya, mari jemaat Tuhan, saya mau ingatkan, jangan sampai saudara, jangan sampai kita mencintai dunia ini lebih daripada Tuhan, saudara. Saya mau katakan, dunia ini sementara, saudara. Dunia ini fana. Harta, kekayaan, itu fana, saudara. Kita akan tinggalkan semua itu, saudara. Kita mau kejar yang lebih penting lagi, saudara. Kita kejar Tuhan, saudara. Kerajaannya, kebenarannya. Saya mengatakan ini bukan berarti, saudara, uang itu tidak penting, harta tidak penting. Bukan itu, saudara. Hanya saya tidak mau, saudara, kita terjebak di dalam yang namanya roh mamon, saudara. Cinta akan uang. Nah, itu hal yang paling penting, saudara, yang kedua. Yang ketiga, saudara, lihat ke-8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang, saudara. Yang ketiga, saudara, yang membuat bangsa Israel itu tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian adalah karena mereka melakukan percabulan, saudara. Ya, melakukan dosa percabulan. Nah, apa itu percabulan, saudara? Percabulan itu adalah melakukan dosa seksual, saudara. Ya, ya, ada dosa yang berkaitan dengan seks, saudara. Ya, bisa sifatnya secara visual, ya, misalnya saudara melihat pornografi, bisa juga sifatnya imajinasi, saudara, di mana saudara membayangkan sesuatu yang najis, begitu, saudara. Tapi juga bisa sifatnya aktivitas, seperti saudara melakukan onani ataupun masturbasi, saudara. Nah, dan juga yang lebih dalam lagi adalah apa, saudara? Melakukan hubungan seks dengan, ya, bukan suami atau istri, saudara. Nah, itu adalah dosa percabulan, saudara. Jadi percabulan itu semua dosa yang berhubungan dengan dosa seks, saudara. Nah, itu sangat berbahaya, saudara. Bangsa Israel melakukan percabulan sehingga Alkitab mencatat pada satu hari telah tewas 23.000 orang, saudara. Ya. Nah, mengapa bangsa Israel sampai melakukan percabulan? Nah, saya yakin karena ini adalah kebiasaan daripada orang Mesir, saudara. Ya, mereka lama di Mesir, 400 tahun lebih, ya. Dan mereka banyak belajar tentang budaya Mesir, saudara. Ya, kebiasaan orang Mesir. Dan itu menjadi kebiasaan mereka akhirnya melakukan percabulan, saudara. Nah, tentunya, saudara, kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita harus berani meninggalkan itu, saudara. Caranya bagaimana? Meninggalkan dosa percabulan adalah saudara harus berani. Berani. Pertama, saudara minta ampun sama Tuhan. Yang kedua, saudara berani untuk meninggalkan dosa itu, saudara. Ya. Cari Tuhan, saudara, sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan menolong saudara untuk saudara bisa keluar. Ya. Saudara bangun sebuah persekutuan dengan Tuhan, saudara. Baca firman, berdoa. Cari pembina-pembina rohani, pemimpin-pemimpin rohani yang bisa menolong saudara. Ya. Semua dosa itu dari luar, saudara. Ya. Tapi khusus dosa percabulan itu dari dalam, saudara. Itu keinginan saudara. Artinya gini, dosa percabulan itu sebenarnya adalah sebuah dosa yang memang dorongan seks yang muncul dari dalam diri manusia, saudara. Dan itu setiap manusia memiliki itu. Tapi Tuhan katakan segala sesuatu itu harus dilakukan secara tepat. Ya. Jangan kita, karena kita memiliki
dorongan seks misalnya saudara, tapi kita tidak bisa melakukan dengan cara yang tepat. Itu berbahaya sekali saudara. Ya, sangat berbahaya sekali. Nah, karena itu hati-hati saudara. Nah, hati-hati dengan apa yang kita lihat, kita dengar, ya, karena itu akan mempengaruhi saudara ya pikiran, perasaan kita. Termasuk itu bisa membawa kita jatuh ke dalam percabulan juga kalau kita tidak berhati-hati saudara. Ya, karena itu saya mengingatkan jemaat Tuhan, hati-hati. Jangan kita ya begitu asik saudara ya. Sehingga kita lupa bahaya ini saudara. Ya, kita lihat sesuatu yang tidak benar. Ya, kita mendengar sesuatu yang tidak benar saudara. Jadi kita hanyut di dalamnya, kita ikut di dalamnya saudara. Kalau kita lakukan itu maka itu akan membuat kita sulit untuk kita bisa masuk ke tanah perjanjian saudara. Lalu yang berikutnya yang keempat adalah ayat yang ke-9, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Yang keempat adalah saudara, jangan kita mencobai Tuhan saudara. Nah, mencobai Tuhan itu apa? Mencobai Tuhan itu artinya saudara meminta Tuhan melakukan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan karakter atau sifat Tuhan saudara. Saudara meminta Tuhan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman-Nya sendiri, saudara. Nah, itu artinya saudara sedang mencobai Tuhan. Ya. Saudara berkata, Tuhan, tolong bisnis saya supaya bisnis saya maju, berhasil. Tapi saudara melakukan bisnis dengan cara-cara yang curang, saudara. Nah, itu namanya saudara mencobai Tuhan. Ya, kalau saudara melakukan bisnis dengan cara yang benar, saudara melakukan bisnis dengan cara yang jujur, lalu saudara minta supaya bisnis saudara berhasil, saudara berdoa kepada Tuhan, nah itu saudara benar. Tapi saudara sudah melakukan dosa, melakukan kesalahan, tapi saudara minta supaya diberkati. Itu kan sesuatu yang bertentangan saudara dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri, ya. Jadi kita harus hati-hati saudara. Jangan kita minta sama Tuhan, Tuhan, tolong saya Tuhan, berkati saya. Tapi sebenarnya apa yang saudara sedang lakukan hari-hari ini adalah sesuatu yang tidak benar saudara, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya hanya ingatkan ya. Sekali lagi saya ingatkan, saya sebagai hamba Tuhan, saya mengasihi saudara, dan terlebih lagi pasti Tuhan lebih mengasihi saudara. Jangan kita mencobai Tuhan, saudara. Ya. Jangan kita melakukan kecurangan, jangan kita melakukan dosa yang seolah-olah kita minta supaya Tuhan ya, kompromi dengan dosa kita, saudara. Tuhan kompromi dengan apa yang kita lakukan. Ya. Lebih baik kita belajar, saudara, rendah hati. Kita akui, kita minta ampun sama Tuhan. Daripada kita minta Tuhan mengerjakan sesuatu yang pada dasarnya itu tidak berkenan. Ya. Dan Tuhan tidak bisa melakukan itu, saudara. Ingat, Tuhan tidak bisa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman-Nya. Tuhan tidak bisa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan karakter atau sifatnya. Tuhan itu suci, Tuhan itu kudus, Tuhan itu mulia. Ya. Lalu saudara ajak dia melakukan dosa, ajak dia melakukan misalnya sesuatu yang jahat begitu. Wah saudara, nggak bisa saudara. Nggak bisa. Saudara berdoa supaya Tuhan mencelakakan orang gitu kan. Ya nggak bisa saudara. Masa saudara berdoa supaya misalnya saudara punya saingan gitu kan dalam bisnis, lalu wah mudah-mudahan bisnisnya gagal. Ya nggak bisa saudara. Tuhan tidak bisa diajak kompromi untuk melakukan sesuatu hal yang
Tidak baik, saudara. Ya, tidak boleh, saudara. Ya, nah, itu yang keempat, saudara. Yang kelima adalah, ya, dikatakan ayat 10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, yang terakhir, yang kelima ini adalah dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah bersungut-sungut, saudara. Ya, bersungut-sungut, saudara. Bangsa Israel itu 40 tahun di padang gurun. Sekali lagi, saudara, saya katakan 40 tahun mereka di padang gurun. Mereka tidak pernah mengalami kelaparan, mereka tidak pernah mengalami kehausan, kedinginan, kepanasan, ya, bahkan pakaian, baju, ya, alas kaki yang mereka pakai itu Tuhan pelihara, saudara, sehingga tidak ada satupun yang rusak, saudara. Saudara bayangkan, saudara beli baju, beli sepatu, saudara 40 tahun nggak rusak itu, saudara. Kira-kira beli di mana, saudara? Ya, kalau saudara beli sepatu 10 tahun saja nggak rusak aja udah luar biasa bagus ya, saudara. Bangsa Israel 40 tahun, saudara. Mereka berjalan begitu ya. Mereka mengelilingi padang gurun itu, saudara, tapi tidak ada satupun pakaian atau sepatu yang mereka gunakan itu yang rusak, saudara. Bahkan setiap hari Tuhan memberikan mana ya. Mana itu sejenis makanan, saudara ya. Di mana Tuhan kirimkan dari sorga, Tuhan ya. Dari sorga Tuhan kirimkan makanan, saudara. Lalu juga burung ya Tuhan kirimkan ya. Sehingga mereka semuanya Tuhan jaga, Tuhan pelihara, saudara. Setiap hari Tuhan sediakan makanan dan keperluan mereka, saudara. Setiap hari. Tapi apa yang terjadi, saudara? Bangsa Israel itu bangsa yang suka bersungut-sungut sama Tuhan. Ya, suka komplain, suka mengeluh sama Tuhan. Ya. Ada saja, saudara, yang dikeluhkan, ada saja yang dikomplain. Nah, ini menjadi peringatan, saudara, bagi kita. Jangan sampai saudara dan saya, kita ini menjadi orang yang suka komplain sama Tuhan. Ya, kita senang mengeluh sama Tuhan, saudara. Nah, itu jangan sampai terjadi, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sukanya komplain, ya, sukanya marah-marah sama Tuhan, sukanya mengeluh, saudara, makanya saya mau katakan, sulit bagi kita untuk bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya, belajar bersyukur, saudara. Belajar. Alkitab katakan, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, saudara. Ya. Kalau hari ini Tuhan memberikan kepada saudara, ya, misalnya saudara terima gaji atau saudara punya penghasilan, seberapapun yang saudara punya, cukupkan dirimu, saudara. Jangan lebih besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, saudara. Jangan saudara tiap hari hanya menggerutu, saudara. Ya. Ingat, manusia itu tidak pernah mengalami yang namanya puas, saudara. Ya, kita manusia itu nggak akan pernah namanya puas, saudara. Akan terus dan terus ya, menginginkan banyak hal. Akhirnya pada kenyataannya kitalah ya, yang harus berkata cukup. Kita harus berkata stop untuk segala keinginan itu. Ya. Karena itu dengan apa yang ada yang hari ini yang saudara terima, ya, saudara punya, syukuri, saudara. Ya, jangan membandingkan diri saudara dengan orang lain, ya, dengan tetangga, dengan saudara, dengan teman, ya. Tak perlu, saudara. Dan sekali lagi, kalau ada sesuatu yang hilang, yang Tuhan izinkan hilang, jangan saudara juga bersedih, saudara. Ya, saya pernah mendengar ada seseorang berkata begini, siapa orang yang paling berbahagia di dunia ini, saudara? Menurut saudara siapa?
Apakah orang kaya, saudara? Ya. Belum tentu, saudara. Belum tentu orang kaya bahagia. Ternyata orang yang paling berbahagia itu adalah tukang parkir, saudara. Ya. Kenapa bisa begitu? Ya, ini ilustrasi, saudara ya. Karena tukang parkir itu tidak pernah merasa sedih. Ya, dia nggak pernah nangis, dia nggak pernah sedih, dia nggak pernah kecewa, saudara. Kalau kendaraan itu, saudara, yang diparkir itu pergi. Ya. Misalnya yang datang Alphard, ya, yang datang mobil-mobil mewah. Ketika mobil itu satu-satu pergi, saudara, dia nggak pernah merasa sedih, saudara. Dia nggak pernah merasa kehilangan mobil itu, saudara. Kenapa? Karena tukang parkir tidak pernah merasa bahwa kendaraan itu adalah milik dia, saudara. Semua kendaraan yang diparkir itu bukan dia, bukan pemiliknya. Dia hanya dipercayakan untuk menjaga. Dan ketika kendaraan itu pergi, ya, dia tidak akan merasa kecewa, saudara. Nah, begitu juga dengan kita. Kita ini tidak memiliki apa-apa. Saudara dan saya nggak punya apa-apa. Semua yang hari ini kita bisa nikmati, itu semua dari Tuhan. Semua dari Tuhan sumbernya. Jadi kalau suatu saat Tuhan minta, ya, atau suatu saat saudara kehilangan, saudara nggak usah sedih. Ya, nggak usah sampai saudara stres, ya. Saudara marah-marah, maki-maki Tuhan, saudara. Wah, saudara sebel, ya kan, nggak mau ke gereja lagi, nggak mau lagi saudara bersekutu, ya. Untuk apa? Saudara nggak ada gunanya. Karena semuanya itu dari Tuhan. Ya, semua itu milik Tuhan, saudara. Makanya mari kita mau sama-sama. Kita mau belajar untuk bersyukur. Jangan mudah bersungut-sungut, saudara. Ya, keadaan apapun yang kita alami, ya, itu semua Tuhan izinkan untuk hal-hal yang baik, saudara. Ya, ingat Roma 8 ayat 28. Dikatakan bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala hal, ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi. Belajar, saudara, bersyukur. Jadi ada 5 dosa tadi, saudara, yang pada pagi hari ini kita jangan sampai melakukan itu. Ya, saya ulangi, ada 5 dosa yang tidak boleh kita lakukan. Yang pertama adalah jangan kita menginginkan hal yang jahat. Yang kedua, jangan kita menjadi penyembah berhala. Yang ketiga, jangan kita melakukan percabulan. Yang keempat, jangan kita mencobai Tuhan. Dan yang kelima, jangan kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan saya percaya, kalau saudara lakukan itu, maka kalau kita taat kepada Tuhan dan kita tidak melakukan dosa, kita menghindari segala macam dosa, maka sesuai dengan janji Tuhan, saudara, kita akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Kita akan masuk ke dalam tanah, ya, yang dijanjikan oleh Tuhan. Tanah perjanjian berbicara tentang di mana kita bisa menikmati seluruh janji-janji Tuhan, ya, yang Tuhan sudah nyatakan di dalam firman-Nya. Itu yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini, saudara. Semoga firman Tuhan ini bukan hanya masuk ke dalam pikiran, tapi masuk dalam hati kita. Saya berdoa sungguh-sungguh, saudara, dari tempat ini. Saudara, mari kita mau belajar. Kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh berubah. Kalau ada dosa-dosa yang tadi, saudara, datang, minta ampun sama Tuhan. Selama kita hidup, saudara, masih ada kesempatan. Selama kita bernafas, masih ada pintu yang Tuhan buka untuk kita mau bertobat, saudara. Dan kalau kita sungguh-sungguh bertobat, maka Tuhan katakan, aku melupakan yang ada di belakang. Tuhan tidak akan pernah mengingat-ingat lagi dosa saudara. Dan sesuai dengan janji Tuhan, kita akan masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba mau berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan. Kiranya mereka, Tuhan, meninggalkan segala dosa mereka. Mereka meninggalkan segala pelanggaran mereka. Dan hamba mau berdoa supaya mereka bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, di mana tanah sudah dijanjikan untuk mereka. Bapa di sorga, kiranya firman Tuhan ini menjadi peringatan bagi kami, untuk kami hidup sungguh-sungguh, hidup benar di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.